Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Sukmanadia dari kelompok 1 yang membahas tentang manajemen sumber daya manusia dan penerapannya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya dan nama anggota saya. Nama saya Dini Sukmanadia, kemudian ada teman saya Muhammad Rahmat, Fernanda Yuanda, dan Dea Ramadhani. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur peranan atau hubungan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat maksimal. Dalam organisasi apapun, sumber daya manusia memiliki kedudukan yang paling vital. Demikian pula sarana, prasarana, dan teknologi. Namun, ketersediaan sumber-sumber daya itu menjadi sia-sia apabila ditangani oleh orang-orang yang tidak kompeten dan kurang komitmen. Upaya-upaya untuk merencanakan kebutuhan pegawai sumber daya manusia, mengadakan, menyeleksi, menempatkan, dan memberi penugasan secara tepat telah menjadi perhatian penting pada setiap organisasi yang kompetitif. Demikian pula kebijakan kompensasi, penggajian, dan kesejahteraan, dan penilaian kinerja yang dilakukan dengan adil dan tepat dapat melahirkan motivasi berprestasi pada para pegawai. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam suatu organisasi, apapun bentuk serta dalam tujuannya. Organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan. Misalnya, dikelola dan diurus oleh manusia. Manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi atau organisasi. Singkatnya, MSDM berarti mengatur, mengurus SDM berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. 4. Tujuan MSDM. 1. Tujuan organisasional. Tujuan organisasional ditunjukkan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Walaupun secara formal suatu departemen sumber daya manusia diciptakan untuk dapat membantu para manajer, namun demikian para manajer tetap bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan. Departemen sumber daya manusia membantu para manajer dalam menangani hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia. 2. Tujuan fungsional. Ditunjukkan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya manusia menjadi tidak berharga jika manajemen sumber daya manusia memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat kebutuhan organisasi. 3. Tujuan sosial. Ditunjukkan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimasi dampak negatif terhadap organisasi. Kegagalan organisasi dalam menggunakan sumber daya bagi keuntungan masyarakat dapat menyebabkan hambatan-hambatan. Adapun yang keempat tujuannya yaitu tujuan personal. Ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya, minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Tujuan personal karyawan harus dipertimbangkan jika para karyawan harus dipertahankan, dipensiunkan, atau dimotivasi. Jika tujuan personal tidak dipertimbangkan, kinerja dan kepuasan karyawan dapat menurun dan karyawan dapat meninggalkan organisasi. Terdapat beberapa komponen pembentuk di dalam manajemen sumber daya manusia. Komponen-komponen tersebut yaitu yang pertama komponen pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan, dan besarnya pendapatan itu tidak menentu, tergantung pada laba yang dicapai perusahaan tersebut. Yang kedua, karyawan. Karyawan adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau pengusaha atau majikan. Posisi karyawan dalam suatu perusahaan dibedakan atas dua macam, yaitu karyawan operasional. Setiap orang yang secara langsung mengerjakan pekerjaannya sendiri sesuai dengan perintah atasannya. Kedua, karyawan manajerial, yaitu setiap orang
yang berhak memerintah bawahannya untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dan dikerjakan sesuai dengan perintah. Di dalam karyawan manajerial itu dibedakan atas manajer lini dan manajer staf. Fungsi-fungsi MSDM. 1. Fungsi manajerial. A. Perencanaan atau planning. Meliputi penentuan program sumber daya manusia yang akan membantu penentuan tujuan perusahaan. B. Pengorganisasian atau organizing. Membentuk organisasi dengan merancang susunan dari berbagai hubungan antara jabatan, personalia, dan faktor-faktor fisik. C. Pengarahan. Di dalam fungsi ini mengarahkan agar karyawan mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien. D. Pengendalian. Mengadakan pengamatan atas pelaksanaan dan membandingkan dengan rencana dan mengoreksinya jika terjadi penyimpangan atau jika perlu menyesuaikan kembali rancangan yang telah dibuat. 2. Fungsi operasional. A. Pengadaan atau procurement adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapat karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. B. Pengembangan atau development adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan atau pelatihan. C. Kompensasi atau compensation adalah pemberian balas jasa langsung, direct maupun tidak langsung, indirect, uang atau barang pada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh perusahaan. D. Pengintegrasian adalah suatu kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. E. Pemeliharaan atau maintenance adalah kegiatan memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas kerja agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. F. Kedisiplinan merupakan fungsi yang terpenting di MSDM untuk terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. G. Pemberhentian. Pemutusan hak kerja atau separation adalah putusnya hak kerja dari suatu perusahaan PHK. Ini diatur oleh UU nomor 12 tahun 1964.